Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu ilayka an-nushur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Induk As-Sakinah Al-Mawaddah Pekanbaru rahimakumullah, dan saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Alhamdulillah, pagi yang berkah ini kembali kita dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa datang menjadi tamunya di rumahnya yang mulia ini. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan, zikir dan doa yang kita mintakan diijabah Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penambah catatan kebaikan kita di sisinya. Ucapan salat dan salam tak lupa pula kita sampaikan untuk junjungan kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, panutan kita di dalam kehidupan, di dalam beribadah kepadanya, serta di dalam bermuamalah antar sesama kita. Mudah-mudahan ucapan salat dan salam yang kita ucapkan tersambung pula kepada keluarga beliau, anak dan keturunannya, para sahabat-sahabat yang telah berjuang dengan setia bersamanya, serta kepada siapapun dari kaum muslim dan muslimat yang senantiasa berada di atas jalan sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang ad-durus al-muhimmah li'amatil ummah, pelajaran penting bagi segenap umat, pada pembahasan atau pelajaran yang keempat. Setelah kita menjelaskan tentang 3 pembagian tauhid, tauhid ar-rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma dan sifat, pagi ini kita akan membahas tentang pembagian asyirik wa aqsamus syirik. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan wa aqsamus syiriki thalathatun, pembagian syirik itu ada 3 perkara. Syirkun akbar, wa syirkun asghar, wa syirkun khafi. Syirik besar, yang kedua syirik kecil, yang ketiga syirik khafi, itu yang tidak terlihat atau syirik yang tersembunyi. Di sini Syekh bin Baz menyebutkan dengan 3 pembagian. Asyirku huwa, syirik itu adalah sarfu syai'in min anwa'il ibadati li ghairillahi ta'ala, memalingkan atau memberikan ibadah kita apapun jenisnya selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan ibadah kita, ya, apapun jenis ibadah itu, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghair mahdhah. Apapun jenis ibadah yang kita lakukan lalu kita berikan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Hamad Tuwayan dalam catatan kaki ini, seperti doa misalnya, seseorang meminta selain kepada Allah. Yang kedua, az-zabhu li ghairillah, menyembelih hewan yang bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, an-nazar, ya, seseorang bernazar bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala.
bukan karena Allah. Wal istighasa wal isti'ana bi ghairillah, serta meminta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, memohon pertolongan, perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fima la yaqdir alaihi illallah. Hukum asal minta tolong kepada siapapun boleh. Tetapi pada perkara yang tidak memiliki atau tidak kuasa dilakukan oleh manusia, maka itu tidak boleh bagi kita untuk minta tolong kepadanya. Seperti misalnya kita bisa diterbangkan kepada satu tempat, itu mustahil untuk kita minta kepada manusia, dan juga tidak bisa kita melakukannya. Maka hal seperti ini kita minta tolong kepada manusia pada sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia, itu boleh. Bukan minta tolong secara umum, itu tidak boleh. Misalnya kita minta antarkan kepada seseorang kepada sebuah tempat dengan kendaraannya, itu sangat dibolehkan. Bahkan itu adalah dianjurkan di dalam Islam. Meminta tolong kepada manusia pada sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh manusia, maka itu tidak boleh. Minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian setelah itu, setelah menjelaskan tentang pembagian syirik ini dengan 3 bagian, maka Syekh Ahmad Tuwayan menjelaskan al-matlubu minal muslim ba'dama ya'riful haqqa. Seseorang muslim seharusnya setelah ia mengetahui sebuah kebenaran, aya'rifa ma yudadduhu minal batil. Seseorang di dalam kehidupan beragama, setelah dia mengetahui yang hak, maka hendaklah ia mengetahui hal yang batil. Mengetahui yang hak adalah sebuah kewajiban. Kemudian kita mengetahui lawan daripada al-haq, itu juga sebuah kewajiban. Kenapa demikian? Agar kita bisa berhati-hati. Mana yang dicintai Allah, mana yang dibencinya, mana yang dianjurkan untuk kita kerjakan, mana yang ditinggalkan, mana yang wajib untuk dikerjakan, mana yang haram untuk ditinggalkan. Maka disinilah sebagai kalimat seorang syair mengatakan, araftu syarra la li syarri lakinna li tawaqqihi. Aku mengetahui kebatilan, kejahatan, keburukan bukan untuk aku lakukan, tapi kita mengetahuinya untuk kita berhati-hati agar tidak mengerjakannya. Mengetahui sesuatu yang salah dalam Islam, sesuatu yang mengakibatkan agama kita rusak, adalah sesuatu yang untuk kita wajib untuk kita ketahui agar kita terhindar dari perbuatan, apalagi perbuatan syirik. Waliyadu billah. Seperti mana dikatakan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Dulu para sahabat bertanya kepada Nabi tentang kebaikan, tentang amal saleh. Wa kuntu as'aluhu anis syarr, dan aku bertanya kepada Nabi sesuatu yang buruk atau sesuatu yang tidak disukai dalam agama, makhafatan, wa kuntu as'aluhu anis syarri makhafatan an aqa'a fi, agar aku tidak terjebak di dalamnya. Jadi bertanya tentang keburukan, sesuatu yang tidak terpuji dalam agama, agar kita bisa menghindari, agar bisa kita menjauhkannya. Ketika kita mengetahui ini tidak benar, kita tinggalkan. Bahkan Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari kesyirikan, meminta dijauhkan dirinya dan keluarganya, anak keturunannya dari kesyirikan. Dia di dalam doanya mengatakan, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan negeri kota Mekah ini negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas.
Sesungguhnya berhala-berhala itu telah banyak menyesatkan manusia. Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah serius agar dia dijaga dari anak keturunannya dari kesyirikan. Dan ini pelajaran mahal untuk kita kaum muslimin. Kita sebagai orang tua, yang pertama kita minta ya dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa. Sebagai pelajaran mahal dari doa Nabi Ibrahim ini adalah permintaan agar kita dijaga dari kesyirikan. Agar kita dan anak keturunan kita dijaga dari kesyirikan, dijauhkan dari kesyirikan. Akan sangat berbeda doa-doa kita. Hari ini paling banyak kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah berikan kepada kita rezeki, agar Allah berikan kepada kita ini dan itu dari kenikmatan dunia. Hal itu dibolehkan, tapi kemudian Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita apa yang paling utama untuk kita minta di dalam berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan buka surat Ibrahim 35 sampai 36 ini. 35 sampai ayat ke-40 atau ke-37 sampai ke sana. Lihat urutan permintaan doa Nabi Ibrahim. Urutan permintaan doa Nabi Ibrahim. Yang pertama kali yang diminta dia adalah agar Allah jaga dia dan keluarganya dari kesyirikan. Baru setelahnya nanti ya baru diminta rezeki. Baru diminta rezeki. Lalu kemudian Nabi Ibrahim menekankan tujuan rezeki itu adalah agar mereka menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah setiap hari penjagaan agar Allah jaga kita dari kesyirikan. Agar Allah lindungi kita dari perbuatan dan keyakinan yang merusak akidah kita, yang merusak agama kita. Maka oleh karenanya ikhwani wa akhwati fiddin, Nabi SAW juga menjaga dan mengajarkan kepada kita doa agar kita terhindar dari kesyirikan tersebut. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita minta penjagaan dari kesyirikan. Wal aslu anna an-nas 'ala tauhid. Manusia sebetulnya di atas dasar tauhid. Manusia semuanya di atas dasar tauhid. Fatara alaihi syirk, dan kemudian tiba-tiba mereka ya diuji oleh kesyirikan. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan kana baina Adam wa Nuh 10 qurun. 10 qurun antara Adam dengan Nuh itu 10 abad. Kulluhum 'alal Islam, seluruhnya ya, generasi-generasi antara Adam ya dengan Nuh alaihissalam itu adalah seluruhnya dalam Islam. Seluruhnya dalam Islam. Ibnu Qayyim rahimahullah taala juga mengatakan wa hadzal qaul huwa sahih. Wa sahih Ibnu Katsir rahimahullah taala ya wa hadzal qaul kadzalik juga dibenarkan oleh Ibnu Katsir. Wa awwalu ma hadatsa asy-syirk fi qaumi Nuh alaihissalam, dan kesyirikan pertama terjadi adalah pada umat Nabi Nuh alaihissalam. Antara Adam sampai Nuh diutus Allah, itu adalah semuanya dalam tauhid, dalam Islam, dalam agama yang benar. Tapi ketika ya kesyirikan sudah mulai muncul, maka kemudian Nuh alaihissalam diutus Allah sebagai seorang rasul yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesyirikan pertama terjadi itu pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Wasyirku ikhwani wa akhwati fiddin min a'zami dzunub. Syirik itu adalah dosa yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa seorang hamba selain dari dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini artinya bahwa juga tidak menjadi satu permainan, satu kemudahan bagi seseorang untuk bisa melakukan dosa.
Mentang-mentang Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa selain dosa syirik, tapi ingat ada kalimat liman yasha, bagi yang Allah kehendaki. Ketika kita meyakini bahwa Allah mengampunkan dosa selain dosa syirik, tapi ayat ini tidak kemudian menjadi kita menjadi orang yang bermudah-mudah di dalam melakukan dosa dengan harapan Allah mengampunkannya. Tidak, tapi kemudian di sini ada kalimat yang mengatakan liman yasha, kepada siapapun yang dikehendaki Allah. Itu artinya apa? Semua berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kita yang melakukan dosa diampunkan dosa kita, dibukakan pintu maaf bagi kita. Tapi terhadap kesyirikan berhati-hati dalam beragama. Jangan sampai itu dilakukan. Jangan sampai itu dikerjakan. Karena ketika orang melakukan kesyirikan tidak sempat bertaubat kepada Allah sebelum meninggal dunia, inilah musibah besar dalam kehidupan seseorang. Meninggal dunia dalam kesyirikan, tidak bertaubat kepada Allah, ini adalah musibah dan kezaliman yang sangat besar. Di dalam sebuah pertanyaan yang diajukan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu kepada Rasulullah SAW, ayyu dzambi a'zam, dosa apakah yang paling besar ya Rasulullah? Ini juga pelajaran mahal untuk kita semuanya, kaum muslimin, para pelajar dan kaum muslimin seluruhnya. Dari sahabat mulia Abdullah ibnu Mas'ud yang bertanya kepada Nabi tentang dosa yang paling besar. Ini menunjukkan rasa takutnya para sahabat terhadap dosa-dosa yang besar, sehingga bertanya mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaquk. Engkau jadikan bagi Allah tandingan sementara Allah yang menciptakan kamu. Allah yang memberikan rezeki kepada kamu. Allah yang memberikan kemudahan dalam kehidupan kamu. Akan sangat tidak diterima, akan sangat aneh bagi seseorang ketika dia dijaga, dibesarkan, diberikan perhatian oleh tuannya, lalu kemudian dia mengabdi kepada yang lainnya. Ini sesuatu yang mustahil diterima oleh manusia. Al-Khaliq, Allah Azza wa Jal, tentu tidak akan menerima dan tidak akan ridha kepada siapapun yang telah diciptakan oleh dia, yang telah diberikan rezeki olehnya, yang telah dijamin kehidupannya, yang telah diberikan segala kemudahan baginya dan keinginannya diberikan Allah. Tapi kemudian dia mengabdi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ikhwani, ini adalah dosa yang paling besar yang mesti kita berhati-hati kepada diri kita agar kita tidak terjebak di dalam kezaliman yang nyata ini. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, Allah taala mengatakan inna syirka la zulmun azim. Ketika Allah menceritakan tentang nasihat Luqman kepada anaknya, maka di antara penekanan Luqman, berhati-hati dari kesyirikan, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah dosa yang atau kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, haddu syirikil akbar wa tafsiruhu alladhi yajma' anwa'ahu afradahu ayasrif al-'abdu naw'an aw fardan min afradil ibadah li ghairillah. Kama anna hadda syirikil asghar wa kullu wasilatin wa dhari'atin yatatarraqu minha ila syirikil akbar min al-iradati wal aqwali wal af'al allati lam tablu rutbatal ibadah. Beliau menjelaskan tentang batasan syirik besar dan kecil itu. Ya, adapun syirik besar di mana seluruh ibadah-ibadah, seluruh ketaatan-ketaatan yang ada dalam agama kita diberikan oleh seorang hamba selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang harus diberikan kepada Allah lalu kemudian diberikan selain kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan dosa syirik adalah
setiap wasilah, setiap cara yang dengan cara tersebut sampai kepada syirik besar dari keinginan, dari perkataan dan perbuatan yang belum sampai pada tingkatan ibadah, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Oleh karenanya kita harus faham dari pembagian syirik ini. Kemudian Syekh bin Baz rahimallahu ta'ala mengatakan, fasyirikul akbaru yujibu hubutul amal wal khuludu finnari liman mata alaihi. Adapun dosa syirik itu akibatnya adalah, dosa syirik besar itu akibatnya adalah hilangnya dan gugurnya segala amal-amal seorang yang dilakukan selama ini, dan akan berkekalan dia di dalam neraka Allah waliyadzubillah. Bagi orang yang meninggal dunia belum sempat bertaubat. Nah, oleh karenanya akan sangat merugilah seseorang ketika nanti di hari kiamat kelak, ya, amalan salatnya, siamnya, ibadah-ibadah yang lainnya berguguran, tidak dipandang Allah, tidak dilihat Allah sama sekali. Ia sudah bersusah payah di dunia, ia sudah berlelah-lelah di dunia, tapi kemudian amalan itu sirna, amalan itu tidak ada gunanya, dan kemudian dia kekal di dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Apakah ini yang diinginkan oleh seorang? Tentunya tidak. Tidak ada orang menginginkan seperti ini. Tidak ada orang yang menginginkan amalannya itu nanti sirna di hari kiamat, tidak dipandang Allah, ya. Tapi kemudian kita menginginkan amal kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya satu, jauhkan kesyirikan. Dan jika seandainya di dalam kehidupan kita melakukan kesyirikan, segeralah bertaubat. Bersihkan akidahnya dari kesyirikan ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita peringatan, walau asyraku, ya, jika mereka melakukan kesyirikan, la habita anhum ma kanu ya'malun, akan bergugurlah dari mereka seluruh apa yang mereka kerjakan. Allah juga mengatakan, ya, ma kana lil musyrikin ay ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufur ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Coba lihat ayat ujung dari ayat ini kaum muslimin, bahwa amal mereka gugur dan mereka kekal di dalam neraka. Waliyadzubillah. Maka Syekh bin Baz mengatakan, wa anna man mata alaihi fala yughfar lahu wal jannatu alaihi haram. Adapun orang yang mati dalam kesyirikan, yang sebelum sempat bertaubat kepada Allah, maka dosanya tidak diampunkan dan surga itu haram baginya. Coba lihat, kita ulang kembali, di antara bahaya kesyirikan, berguguran amal dia, kekal dia di dalam neraka, tidak mendapatkan ampunan, haram baginya surga. Inilah bahaya syirik. Gugur seluruh amalnya, kekal di dalam neraka, tidak diampunkan dosanya, dan kemudian haram baginya surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sampai Allah mengatakan dalam ayat yang lain, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Bayangkan, orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, Allah haramkan baginya surga dan tempatnya adalah neraka, yang tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat, ya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Ini kata beliau, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah tidak mengampunkan dosa syirik, tidak mengampunkan bagi hambanya di hari kiamat kelak, ketika dia bertemu dengan Allah dalam keadaan melakukan kesyirikan, tidak diampunkan Allah. Rasulullah SAW telah menjelaskan juga dalam hadis yang lain, man laki Allah la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah
Wa man laqiyahu yusyrik bi syai'an dakhala an-nar. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang bertemu dengan Allah di hari kiamat kelak dalam keadaan dia tidak mensyirikkan Allah, maka masuk surga. Dan barang siapa yang bertemu dengan Allah di hari kiamat kelak dalam keadaan mensyirikkannya, maka dia masuk ke dalam neraka Allah, wal iyadu billah. Oleh karenanya ikhwani wa akhwati fiddin, hafizakumullah wa ra'akum, jelaslah bahwa kesyirikan dosa yang besar, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunkannya, dan Allah akan mengharamkan baginya surga, dan Allah akan menjadikan dia kekal di dalam neraka, dan akan berguguran seluruh amal-amal dan perbuatannya. Tentu ini adalah tidak akan Allah berikan kecuali bagian daripada dosa besar yang harus kita hindari dalam kehidupan kita ini. Rasulullah SAW juga mengatakan, man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang mati, yang meninggal dunia dan dia dalam beribadah kepada selain Allah, maka dia akan masuk ke dalam nerakanya, waliyadzubillah. Maka segera ingatkan saudara-saudaranya, ingatkan karib kerabatnya, ingatkan siapapun orang yang ia kenal dan yang ia cintai karena Allah. Ketika dia melakukan kesyirikan, ketika terjerumus di dalam dosa syirik tersebut, maka ingatkan agar bertaubat segera kepada Allah, menyesali perbuatan itu dan meninggalkannya untuk tidak mengulangnya kembali. Meninggalkan, berazam untuk tidak kembali kepada dosa itu. Orang tua atau siapapun dari keluarga kita, sahabat-sahabat kita, mungkin tetangga-tetangga kita, jika kita dapatkan masih di dalam melakukan kesyirikannya, maka hendaklah ia mengingatkan dan agar segera dia bertaubat kepada Allah dan minta ampun kepadanya. Inilah bahwa apa yang bisa disampaikan pada pagi ini dari jenis-jenis kesyirikan itu terbagi kepada 3 bagian. Kemudian bahaya daripada kesyirikan itu 4, akan berguguran amal, kemudian akan berkekalan dalam neraka, kemudian dosa tidak diampunkan Allah dan haram baginya surga. Insyaallah besok akan kita lanjutkan pembahasan tentang bagaimana contoh-contoh daripada kesyirikan itu, dan bagaimana pula para nabi dan rasul berusaha untuk mendakwahkan dan mengingatkan umatnya agar tidak terjerumus dan masuk ke dalam kubang dosa syirik tersebut. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam, wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.